dari kelas 8 ini sudah berada di dalam kabilah ini orangnya. Kemudian nanti yang bertindak sebagai wali kita ada Muhammad Bila kelas 8 sudah ada orangnya? Tidak ada ya. Kemudian nanti yang membaca doa yaitu Farid Hasbi. Mana orangnya? Hah? Tidak ada orangnya mana? Siapa? Jadi yang bertindak zikir yaitu Muhammad Kali Belakannya. Untuk kita pada hari ini. Kemudian kepada anak-anak semua yang Bapak selalu menghimbau, mari senantiasa kita tertib dalam sholat jemaah. Jadi nanti ketika hajat sudah naik mimbar, tidak ada lagi yang bersuara, ya, tidak ada lagi yang bersuara karena batallah sholat jemaahnya. Jadi anak-anak semua, sekali dulu Bapak sampaikan ini sudah ada di tengah-tengah kita ini live streaming, ya. Jadi live, kalau dalam itu masuk dalam itu. Nanti kalian bisa lain Excel. Ya, silakan nanti. Jadi kalau kalian nanti ribut atau ini nampak ya sini kawan sekali. Jadi mohon mari kita agak tenang dalam sholat ini ya. Tidak lama nah, kurang lebih 10 menit paling lama. Ya. Jadi sekali lagi bisa kalian ngerti ya. Anak soleh. Jadi demikian yang perlu Pak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar kami berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri seperti pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang saleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Artinya, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Juga firman Allah Ta'ala, Salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbadar. Artinya, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Hadirin rahimakumullah, seorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa dan lemah dalam berucap, bertindak dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya, dan berpisah dengan sesuatu yang disenangi. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati. Ada 3 macam, yaitu pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalnya kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada hari juga, saat tidur adalah suatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah salat subuh. Kita lakukan ini semua semata-mata mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama dari melakukan 1000 kesunahan. Karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sedangkan melakukan kesunahan hukumnya sunnah.
tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat salat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat. Yakin perjuangan lawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona. Dan perjuangan lawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggikan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakukan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya. Melakukan dengan sebab itu, semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. Di riwayat Al-Bukhari, dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan seorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seorang yang ditimpa kemiskinan, misalnya jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta, maka artinya ia telah bersikap sabar dan menghadapi musibah kemiskinan dan perbuatan haram. Bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran. Seperti orang yang ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hal yang demikian wajib kita hindari. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, sebagian kaum sufi mengatakan, datangnya berbagai musibah adalah hari raya bagi para pencari kebahagiaan di akhirat. Mereka menganggap bahwa musibah yang menimpa adalah hari raya bagi mereka. Dengan itu,
musibah akan meningkatkan ketaatan dan ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, suatu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar beliau berkenan memperisti putrinya. Perempuan itu memuji putrinya di hadapan beliau dengan mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita dan memiliki kesehatan yang sempurna. Bahkan sakit kepala pun tidak pernah ia rasakan. Rasulullah lantas menjawab, "Saya tidak membutuhkannya, saya tidak mau menikahinya." Kenapa Rasulullah menolak tawaran itu? Karena beliau mengetahui bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah, maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhirat. Seorang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan pada dirinya sebagai musibah di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, artinya manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia berpegang teguh agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ahmad dan lainnya diceritakan bahwa ada seorang yang saleh. Kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, dan kedua matanya buta. Ia juga terjangkit suatu penyakit yang menggerogoti beberapa anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya yang terkena penyakit itu menjadi menghitam lalu berjatuhan dan berguguran. Tidak ada satupun yang mau merawatnya. Ia dibuang di jalanan. Banyak serangga yang mengerubungi kepalanya dan menggigitnya. Namun apa daya, ia tidak punya tangan untuk menjauhkan dirinya dari serangga-serangga itu. Ia juga tidak punya kaki untuk bergerak dan berpindah tempat dari tempat duduknya. Suatu ketika, beberapa orang melewatinya. Ketika melihat orang saleh tersebut, mereka mengatakan, "Subhanallah, alangkah tabah dan sabarnya laki-laki ini." Mendengar perkataan mereka, orang saleh itu kemudian mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hatiku khusyuk, lisanku berzikir dan badanku bersabar atas musibah. Ya Tuhanku, seandainya Engkau menimpakan kepadaku musibah seberat apapun, tidaklah aku bertambah kepadamu kecuali rasa cinta." Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Salat.